bank keempat kita angkat, saya kepleset. Das, tangan saya ketiban sampai jari manis saya sama kelingking saya itu habis. Sampai dagingnya itu klewer-klewer sama seperti pernah makan agar-agar, Mas. Ya. Seperti itu. Patah. Hancur. Oh. Ini yang dua ini, jari yang dua ini. Ini bekas jahitan. Oh. Iya. Tulang-tulang? Tulang-tulang kelihatan putih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk dibawakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang Andri. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat alhamdulillah. Tadi Bang Andri dari ini, Mas, Tangsel, sektor 9. Tangsel sektor 9. Lumayan, Bang ya. Lumayan. Seharusnya nih Bang Andri ini schedule-nya ini dapat dari kemarin ya. Dari kemarin. Kemarin kehujanan katanya. Terus saya juga ada kerjaan juga gitu. Oh, oke. Terus karena di sini tadi ada apa namanya? Sebenarnya di sini kita tadi ada tamu juga nih, Bang. Makanya Bang Andi tuh besok. Oh, ya kan udah dikabarin seharusnya besok. Iya betul, ya. makanya saya kaget tuh. Jadi karena tamu kita tahu nih mendadak cancel. Gitu. Jadi pas di hari H kita udah merencanakan semua nih. Gak apa-apa ya, saya ngomong sedikit, agak curhat sedikit. Karena saya mungkin agak kecewa ya dengan tamu ini. Jadi dia ini adalah case film yang filmnya ini akan tayang pertengahan September ini. Gitu. Jadi kita udah prepare semua, apa yang dimauin udah kita persiapkan, dari AC portable segala macam bla 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 banyak, sampai makanan semuanya udah kita siapkan. Tiba-tiba jam 4 sore saya dapat kabar ini cancel. Gila nggak tuh, Bang? Iya betul. Pas di hari H, gila kan? Luar biasa. Benar-benar saya sangat kecewa ya dengan tim film ini, dan mungkin udah di dalam pikiran saya udah blacklist aja ya kali. Iya, jadi nggak ada tempat lagi. Mungkin timnya sih, kalau si artisnya sih nggak ada masalah sebenarnya. Timnya yang kurang apa ya? Kurang profesional kalau menurut saya. Iya betul. Seharusnya kalau udah waktu udah ditentukan, ya udah gitu, jangan ada yang lain-lain lagi. Karena masalah tempat, Bang. Sedih nggak sih, Bang? Iya. Jadi masalah lokasi. Lokasi studio Jejak Backpacker tuh mungkin nggak layak ya, kayak kandang kambing mungkin ya. Ya tapi nggak profesional lah. Kalau harusnya kan semua kalau udah terschedule ya harusnya harus sebulan ya, kita merencanakannya sebulan ya. Iya, udah sebulan udah direncanakan, udah rapih semuanya, udah skrip pertanyaan pun sudah saya print. Aduh, nyesek banget dia waktu bilang seenak jidat dan nggak ada permohonan maaf. Sampai sekarang nggak ada klarifikasi dia mohon maaf atau apa. Jadi saya sangat kecewa dengan Anda ya,
film yang bakal tayang. Saya nggak bakal nyebutin ya. Hmm. Oke, sorry nih Bang, jadi agak curhat. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya tadi banyak kepikirannya itu tadi. Oke, Bang Andri. Ini Bang Andri kan punya pengalaman mistis ya. Iya benar. Oke, kayaknya seru banget ini Bang ceritanya. Mungkin Bang Andri bisa di-spill sedikit kisi-kisinya seperti apa itu Bang? Ini awalnya waktu kita kerja di tower, itu ngalamin insiden seperti jatuh atau gangguan-gangguan yang nggak jelas gitu Mas. Gitu, terutama waktu kita ditaruh di shelter, ya itu sih intinya. Ya mungkin nanti selanjutnya kita bisa bagi-bagi, kita share. Oke. Tapi sebelum Andri menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Bang Andri, mungkin biar nggak kemalaman, langsung aja kali, Bang ya, biar bisa Boleh. cepet-cepet istirahat lagi nih. Silakan, Bang Andri. Awalnya gini Mas, waktu kita kerja di suatu perusahaan, itu kita dan teman-teman beberapa orang kena putus karena outsourcing, jadi kita harus keluar dari kantor lama. Setelah itu kita dapat tawaran kerja di tower. Kita diskusi dulu sama keluarga. Keluarga itu ya antara ngizinin sama tidak ngizinin karena resiko yang dipertimbangkan. Ya Bang. Kerja di tower itu resikonya emang ya 90% itu insiden udah pasti. Nah, setelah kita dapat kerja di perusahaan tersebut, perusahaan tower tersebut, tower BTS Mas. Oke. Telco. Ya, yang suka Saya- di ini gitu. Ya, saya nggak bisa nyebutin perusahaannya, tapi ya di telco. Setelah itu kita dapat tim. Nah, di tim itu ada yang namanya engineer, leader, sama member. Nah, kita ini member, tapi kita itu di bagiannya rektifikasi atau ESA. Jadi setelah instalasi, nah kita tuh nanti cek foto apa segala macam buat laporan. Nah, pertama kerja itu kita ditempatin di suatu daerah di Jatiluhur. Jatiluhur itu di daerah Bandung. Bukan, di Kerawang Purwakarta. Oh, oke. Ya. Waduk. Waduk Jatiluhur. Iya. Nah, waduk itu kita berangkat dengan tim itu 5 orang. Saya, Reza, sama Ian, sama Mas Slamet, sama satu lagi Mas Sugi. Nah, kita prepare, berangkat dulu ke home base, apa aja ini harus disiapin segalanya. Ya kayak tools, kayak harness, kayak karabiner, helm, ya segala macam perlengkapan yang harus kita bawa untuk di tower. Oke. Setelah itu kita berangkatnya itu dari Tebet. Home base kita di Tebet Mas, di gudang peluru. Nah, kita prepare segalanya dan dapat kita dikasih sewaan mobil untuk ke lokasi. Jalan kita ke arah Purwakarta. Keluar Tor Purwakarta itu kita masuk ke Jatiluhur itu udah malam, sekitar jam 7:30. Kita masuk ke lokasi, ternyata lokasinya itu yang kiri kanannya itu Mas masih hutan, tapi hutannya bukan hutan yang seperti kita kayak di gunung atau di hutan yang Sumatera. Ya hutan tapi yang ya masih biasa gitu. Nah, masuk situ ada gerbang juga. Jadi gerbang kita izin, harus dibuka gerbangnya sama penjaga gerbang. Nah, kita masuk, kita ada di tengah-tengah tower. Nah, di towernya itu ada shelter. Shelter itu buat kalau kita cek apa segala macam ya, perangkat ininya lah buat di telkonya. Oh, oke. Kayak tombol segala macam Ya, gitu ya. kayak di gudang gardu PLN kan ada. Nah, setelah itu kita
turunin alat-alat segala macam semuanya. Kita lapar nih, mau cari makan. Nah, jadi pilih siapa nih yang mau turun cari makan gitu. Kan karena lokasi tempat waktu pas gerbang sama lokasi tower itu kurang lebih setengah kilo atau 700 meter. Lumayan jauh ya. Nah, tapi itu jalannya kan nggak bagus. Makadam Batu-batu. gitu. Makadam batu campur kayak tanah, pasir. Ya akhirnya Resa lah yang disuruh. Nah, Resa turun ke bawah gitu. Kita tunggu lama nih, Resa bilang sama Ian. Jadi engineer saya nih Ian sama Masugi. Dia termasuk engineer sama leader. Mas, kok si Resa belum balik ya? Bilang gitu. Iya, gue juga nggak tahu. Ya udah tunggu aja dulu. Padahal pakai mobil. Okay. Udah, kita tunggu. Itu nyari makan itu 2 jam. Itu saya nunggu 2 jam. 2 jam sampai bingung ditanya. Zah sama Ian. Zah, kemana sih lama banget? Kan dia bilang begitu. Ya nyari makan. Ya masa 2 jam dia bilang. Ya habis masih sepi. Ya terus kalau masih sepi kenapa nggak balik lagi? Kan ada apa darurat mie instan apa segala macem. Emang beli mie instan tapi kan pengen makan yang berat. Udah masuk ke shelter. Kita masuk nih ada shelter kosong. Shelter kosong itu emang kan di situ banyak kayak apa sih namanya Mas? Ada banyak banyak subkon telco di situ tuh. Itunya perangkat-perangkatnya ada segala macam dari jaringan ini gitu. Udah ada gardu kosong bekas nggak kepake, kita tempatin di situ. Akhirnya si Reza cerita sama Ian. Tadi Mas, kenapa saya lama? Waktu pas lagi keluar gerbang itu nggak ada penjaganya. Penjaganya mungkin pulang. Mobil yang dia tumpangin itu tiba-tiba berhenti mendadak. Okay. Entah kenapa itu mobil waktu dari Jakarta kita pakai, itu normal. Bensin segala macamnya dicek lah gitu. Bensin juga masih penuh. Kita berdua turun. Reza sama si Slamet turun untuk ngecek mobil. Reza ini emang sedikit ngerti mesin. Nah, selesai dicek, ternyata tuh mobil nggak apa-apa. Maksudnya normal. Di starter, mau digas masuk gigi, mati lagi. Akhirnya di situ nggak lama penjaga datang, suasana hening, nggak ada suara apa-apa, hanya suara mobil yang cekek. Ntar nyala, ntar mati. Kenapa dek? Nggak tahu pak, tahu-tahu mati. Dengan santainya si penjaga itu senyum. Oh, udah pinggirin dulu, dorong aja. Resa di dalam, penjaga bantuin dorong sama Slamet. Untung turunan. Oke. Kalau pas berangkatnya naik, kalau mau Pulangnya. baru turun. Didorong sampai ketemu jalan aspal, ya nggak jauh karena udah di gerbang itu kan udah batas aspal sama makadam itu. Ditanya sama penjaganya, udah lama di situ? Ada sekitar 40 menit. Kamu tahu di atas mobil kamu ada apa? Itu tadi bapak lihat, itu ada yang duduk. 2 orang. Satu rambutnya panjang, satu lagi botak. Kaget. Tapi bukan yang kalau orang suka cerita baju putih. Ya orang suka cerita kan ya apa kunti apa-apa. Ini bukan.
bukan, mungkin makhluk yang ya kita nggak tahu makhluk apa itu. Ya cuman intinya bapak bilang penjaga itu ada 2 orang di atas mobil kamu. Wujudnya kayak manusia biasa atau? Dia itu hitam, hitam berbulu, nggak menampakkan muka, tapi menghadapnya posisi mobil gini loh pak. Ini mobil, jadi di atasnya dia menghadapnya ke sana. Oke. Ngadep depan berarti ya. Iya. Seperti wujudnya seperti orang biasa, tapi yang anehnya gini, teman-teman saya pada saat turun itu, si Reza sama si Mas Slamet itu nggak ngeliat apa-apa di atas. Ya tiba-tiba penjaga itu bilang ternyata ada 2 makhluk yang menumpangi mobil di atasnya. Ya sedikit shock dengan keadaan seperti itu, sepi, gelap, tiba-tiba mobil mati dengan gak jelas. Ya udah, akhirnya dia cari makan, ketemu, dia kembali ke shelter, ke tempat tower. Kita akhirnya makan, udah makan, ngobrol, tidur. Nah, di shelter ini malam, Mas Sugi itu orang Surabaya. Jadi kita tim itu kalau Bang Ian itu orang Sunda, orang Garut apa orang Tasik gitu. Kalau saya dari Jakarta. Nah Mas Sugi itu waktu malam dia ngelihat kodok di pinggir pintu shelter itu. Kodok itu sebesar apa ya? Ayam. Gede dong ya. Kodok sebesar ayam lagi jongkok di pinggiran pintu shelter. Jarang ada kodok sebesar ayam mas. Iya betul. Itu kodok yang diem aja, tidak bersuara. Kalau suara kodok itu pada normalnya ya bunyinya kita tahu semua suara kodok, tapi ini nggak ada bunyinya. Sama Mas Sugi diusir. Mas Sugi sendiri Mas Sugi lumayan berani. Diusir tuh kodok, hilang, entah kemana. Mas Sugi tidur lagi, shelter saya diserang. Jadi dari, kan itu kebun. Kebun itu ya hutan-hutan kecil itu yang saya bilang. Nah itu seperti ada jatuhan ini Mas, buah. Burang. Kan seng. Oke. Seng, tapi bukan seng yang murni seng. Jadi kayak apa ya? Kayak ada lapisan sengnya. Kayak fiber gitu ya. Fiber. Brang. Kita dibangunin semuanya. Woi bangun. Bangun kita semua. Suara berhenti. Akhirnya kita yang berlima itu duduk, terdiam. Sambil bilang, Mas Sugi itu bilang kita tunggu. Mau ngapain lagi nih? Tunggu kita. Ini berlima-limanya ini semua mas, nggak ada yang tidur lagi. Terjaga semua mas, berlima-limanya udah fokus aja. Setelah itu kodok datang lagi. Padahal kodok yang tadi diusir sama Mas Sugi itu udah nggak ada, udah pergi. Tiba-tiba kodok datang lagi, tapi kodoknya itu datangnya nggak di depan persis pinggir pintu shelter. Dia itu nongol ada di depan pintu. Duduk aja begini. Oke. Tuh lihat kodok datang. Tadi waktu lu tidur itu ada di pinggir sana. Tuh tiba-tiba ada di situ. Kita ngeliat kodok apaan gede begini. Udahlah nggak dihirauin. Tuh kodok didiemin aja. Udah kita ngobrol. Nggak ada suara yang apa yang Mas Sugi bilang kayak kejatuhan buah, kejatuhan apa kan Mas Sugi bilang rame kayak ada yang nimpuk. Itu nggak ada. Udahlah kita tidur nyaman pagi.
Jam 4 pagi kita siap-siap kerja untuk naik ke atas. Kita siapin harness, kita pasang segalanya. Setelah kita udah persiapin segalanya, kita naik. Itu ketinggian tower itu sekitar 55 meter atau 50 meter. Itu tingginya luar biasa, lumayan. Itu ada perangkat yang namanya perangkat monster dari GSM apa itu perusahaan monster apa namanya dinamain itu, pokoknya perangkat monster. Udah kita naik, saya di bawah, saya ngerijing itu ini. Jadi tambang kalau kita naikin antena itu kan beratnya itu kurang lebih sekitar 15 kilo. Itu kalau kita nggak berdua atau bertiga bisa ke bawah kita. Oh. Udah kita siapin rigging, tambang segala macam, karmantel, harness, karabiner, udah lengkap kita pakai. Kita naik, angkut satu-satu ke atas, turun naik, barang-barang yang harus kita angkat nih, seperti radio apa tuh kayak buat ini apa menyambung ke bawah itu biar on airnya juga lebih ini. Nah terus antena udah selesai, ada bank namanya mas. Bank itu baterai. Itu beratnya satu bank itu mungkin kalau pekerja tower tahu pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Itu beratnya sekitar 25 sampai 30 kilo satu bank. Berat banget ya. Berat. Bentuknya kayak baterai, emang baterai ya? Kayak aki. Oh oke. Aki kan berat. 2 kali aki beratnya satu bank. Nah setelah instalasi atas sudah mulai selesai, kita turun, kita tinggal masuk ke gardu shelter untuk rektifikasi atau pembenaran instalasi dalam. Nah, kita gotong bank itu, 1 masuk ke shelter, 2 masuk ke shelter, 3 masuk ke shelter, yang keempat itu saya insiden. Insiden maksudnya? Begitu kita kan itu si baterai itu kita ngangkatnya pakai kaso karena berat, jadi kita pakai kaso. Kalau sendiri itu takut kepleset karena shelternya itu tangga, tapi tangganya nggak tinggi, tangga ya paling berapa tangga, setengah meter juga kurang. Udah begitu pas bank keempat kita angkat, saya kepleset, tangan saya ketiban sampai jari manis saya sama kelingking saya itu habis, sampai dagingnya itu klewer-klewer sama seperti pernah makan agar-agar mas. Iya. Seperti itu. Patah. Hancur. Oh, ini yang 2 ini, jari yang 2 ini. Ini bekas jahitan. Oh, iya. Tulang-tulang Kelihatan putih. Aduh. Itu saya alamin mas. Teman saya semua nggak ada yang berani nolongin pada saat itu. Ngilu ngelihatnya. Iya, saya dengernya aja ngilu banget. Akhirnya penjaga itu dipanggil, saya dilariin ke puskesmas. Sampai puskesmas itu saya jam 2, puskesmas juga nggak mau. Akhirnya saya panik, teman-teman saya panik, saudara saya panik, yang Reza itu. Reza itu saudara saya. Kita harus dilariin ke rumah sakit. Akhirnya kita ke rumah sakit terdekat. Saya nggak bisa sebutin rumah sakitnya. Saya nggak bisa ditanganin di situ, di rumah sakit tersebut, karena nggak ada BPJS, harus cash. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, baru saya dibawa ke rumah sakit dekat rumah. Itu pada saat insiden itu. Nah berarti, saya potong. Berarti perjalanan dari Purwakarta menuju Jakarta itu udah dapat penanganan dari rumah sakit yang sebelumnya? Nggak berani, didiemin aja. Serius? Nggak, maksudnya itu saya alami mas. Nggak dibungkus dulu atau gimana gitu, atau biar
aman nih, nyaman, aman sampai Oh, tingkat cuma atas. dikasih kapas. Oke, berarti- Kapas aja. Oke. Penanganannya kapas aja, nggak lebih. Dan itu saya alami. Sakitnya, nyerinya, sampai saya keluar air mata. Seperti ini kerja. Itu yang namanya di mobil saya udah nyerinya udah mulai sampai ke kepala mungkin ya. Udah mulai panas badan saya sudah mulai. Udah sampai rumah, saya langsung sama ibu saya, sama istri saya dicari order online. Oke. Saya nggak sebutin. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Tapi nggak lama kalau rawat itu, cuma sehari aja kok. Ya, selesai. Pada saat itu akhirnya perusahaan itu juga nggak mau mengeluarkan budget buat saya, asuransi maksudnya, Yeah. terutama asuransi. Ya akhirnya kita cuma dapat izin libur sama beberapa uang, nggak banyak. Setelah itu saya sempat nggak kerja, vakum 1 bulan. 1 bulan saya minta agar biar pulih dulu mas, biar bisa aktivitas normal lagi. Udah jarang 1 bulan saya harus berangkat lagi ke Balaraja. Ini sebenarnya udah nggak diizinin dari rumah, udah nggak diizinin kerja seperti ini, udah nggak ini. Orang tua saya, istri saya udah nggak mau ngambil resiko. Kalau bisa, kalau ada yang lain lepas. Nah, kenapa saya pilih kerjaan ini? Salah satunya gini mas, karena kan saya hobinya di alam. Nah, kegiatan alam rock climbing itu yang belum pernah saya naik, belum pernah saya lakuin. Pernah ngelakuin tapi sempat di ketinggian 40 meter jatuh. Ini yang memotivasi saya kenapa saya mau coba kerja di tower. Maaf salah, bukan 40 meter, 4 meter salah. Kalau 40 meter saya udah Tinggi banget. Iya. Udah sama kayak tower. 4 meter, mohon maaf. Udah saya ditempatin di Balaraja. Oh, ini di Balaraja mas, ini di Balaraja. Kita ketinggalan tim nih mas. Ketika kita ketinggalan tim, kita harus naik kereta. Saya sendiri, maksudnya naik kereta. Kita di searching dulu di map. Kalau mau ke Balaraja itu naik kereta turunnya di mana? Oh ternyata di stasiun Tenjo saya turun. Stasiun Tenjo saya turun. Saya harus nyambung angkutan kecil. Sampai Balaraja kita naik ojek untuk menuju lokasi. Nah ini lokasinya beda. Kalau saat ini waktu di Balaraja itu kita ada di tengah-tengah sawah. Oke. Di tengah sawah dengan hamparan yang luas. Itu tower cuma satu-satunya di tengah sawah itu. Kita ditempatkan di situ dengan tim yang sama. Pada saat itu saya aja yang ketinggalan, tapi akhirnya saya sampai ke lokasi. Nah, setelah saya sampai lokasi, kita sama tim ketemu lagi, kita prepare lagi, persiapan nih, apalagi yang mau dibawa lagi ke atas seperti biasa, antena segala macam. Itu kita nggak ngalamin insiden. Tapi gangguan yang gua nggak ngerti juga deh nih, gangguan apa lagi nih. Abis itu kebenaran abis hujan. Jadi si tower itu itu tergenang air semuanya sampai shelter pun tapi nggak masuk karena shelter rata-rata kebanyakan panggung. Cuman di bawahnya itu udah tergenang air. Gitu. Jadi becek, kita mau keluar kemana-mana susah. Gitu. Nah kita nginep di situ. Kita nginep di shelter. Setelah nginep di shelter, kita ngobrol seperti biasa. Kalau habis kerja sambil ngopi sambil apa. Sebelumnya kita pesen dulu tuh sama kopi ke warung, tapi warungnya juga rada jauh sih. Karena di tengah sawah, jadi kita harus cari warung dulu. Ya warung, kita beli kopi, kita beli kemil-kemilan buat di dalam shelter. Setelah sampai temen, kita ngobrol. Nah pas malam itu, ini belum tidur.
kondisi terjaga semua. Nah itu ada suara ciprak-ciprak, itu kan bawahnya masih tergenang air, Oke. Kayak orang jalan di atas air gitu ya. kayak orang dia jalan di atas air. Ini kita berlima ini semua lagi di dalam, di dalam shelter. Kita berlima, sepi, cuman hanya suara jangkrik. Kalau di sawah tuh kunang-kunang, prak 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 prak, tapi suaranya nggak kencang. Prak prak prak. Lu denger nggak? Iya, gue denger. Keluar Ian sama Sugi. Ini atasan gue bang, dia udah tua. Dia keluar berdua, diri di depan pos shelter, pakai senter HP, di apa namanya, diputer-puterin, balik lagi masuk, ngobrol lagi, ditimpuk shelter saya. Buar! Kenceng banget. Itu bukan kenceng lagi bang, suaranya kayak gitu. Keluar semua berlima nih, turun ke bawah, becek-becekan. Orang kenceng, orang jadi emosi. Itu kurang lebih jam setengah 10, belum terlalu malam sebenarnya, tapi karena hening, sepi, hanya suara jangkrik, kunang-kunang. Keluar semuanya, ada yang turun, becek-becekan, nyari ke atas ke bawah, keliling shelter. Ya udah nggak ada. Gimana, ada aja? Nggak ada bang Yan. Udah lu naik. Ya naik. Dibilang begini Yan, sekali lagi nih begini nih, lihat nih, gue jadiin nih kata dia. Dia sambil ngomong, ya nggak kenceng, nggak teriak. Sekali lagi begini nih, lihat nih, gue jadiin nih. Nggak tahu gue jadiin apaan. Udah, kita diem aja di situ. Sambit lagi bang. Dar. Ian mengkelap. Mengkelap tuh maksudnya emosi bang. Emosi bang. Emosi, dia teriak baru di luar. Luar mana? Dia orang Sunda. Luar mana? Sini. Wah, udah suasana tegang tuh bang. Tegang, gua tegang, Reza tegang, Mas Sugi mah biasa. Dia kan gue bilang, dia rada berani gitu. Ian teriak-teriak begitu. Setelah Ian teriak begitu, udah nggak ada apa-apa aja. Biasa, cuman Ian masih diri di ini, di pintu si shelter itu. Sambil dia ngeliat ke atas, kanan, kiri. Tungguin bener-bener sama Ian. Macem-macem loh, udah mati mungkin gitu kali. Oh, kita di dalam shelter aja udah. Gua, Reza, si Slamet udah diem aja udah di dalam shelter. Yang keluar Ian sama Sugi aja udah. Sugi lama di luar, masuk lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Ya belum terlalu malam. Belum. Ini yang bikin gue bingung juga, maksudnya bukan yang apa ya, kita ada di jam 2 atau jam 3. Hitungannya masih belum terlalu malam lah bang. Ya kita ngobrol lagi. Oke, selamat tidur. Kalau gue orangnya susah tidur bang. Oh, tidur tuh ya jam 4, jam 3 gitu. Nah akhirnya masuk tidur. Tinggal gue nih bang. Tinggal gue sama Reza. Lagi ngobrol sama Reza, ya besok lu yang naik ke atas ya, lagi yang berunding nih masalah besok. Lu yang naik ke atas ya, gue yang di bawah. Lagi ngobrol. Suara air lagi bang, kayak orang langkah. Ciprak. Gue bangunin Ian. Bang Yan. Bangun bang. Bangun dia. Kenapa? Itu
ada yang langkah kayak tadi, suara hair. Udah biarin aja, udah ditidur lagi, cuma begitu doang ngomongnya. Ya gue merasa, ya udah lanjut besok aja ngobrol lah. Ya udah, gue tidur loh, lama-lama ketiduran juga lah. Gue pagi, oh Ian masih tetap kayaknya nih nggak puas nih. Orang-orang udah nyiapin, dia belum ini nih, belum nyiapin. Dia masih keliling-keliling tuh bang, masih kelilingin shelter tuh, becek-becek dikelilingin tuh shelter sama dia. Dia ngeliat ke atas, dia ngeliat ke samping, ke kanan, diliatin sama dia semua. Sugi nanya, Yan ngapain sih? Ah, biasa nih. Udahlah, ngapain diurusin yang begitu-begitu, kerjain dulu, lanjutin. Udah, lanjutin aja kita kerja segala macem. Ya di atas, yang di atas, gue di bawah. Udah kerja seperti biasa. Habis dari situ antena jatuh bang. Yang katanya yang 2 kiloan lebih itu. Antena itu kurang lebih sekitar 6 kilo 7 kilo. Oke. Antena jatuh bang. Dar. Wah, gue itu yang namanya gua loncat bang, ngeri ketiban. Wah, gua becek itu. Wah, gue nyingkir inilah, gue nyingkir. Maksudnya refleks, gue nyingkir refleks. Itu tangan teman gue, kan itu ditambang pakai tambang. Seret, habis bang. Habis pada kayak kebakar. Panas. Karena narik dia, nahan. Kan nahan tapi dilepas. Oh. Saking refleks. Habis bang. Tapi nggak separah gua bang. Kalau dia habisnya kayak melepuh. Itu kita seolah-olah kerja tuh kayak di apa ya? Kalau di apa nggak dibolehin. Kayak dihalang-halangin. Kayak gitu dihalang-halangin. Wah Ian makin ini lagi bang. Dia turun bang. Buat pakai lanyar tuh. Prak. Dari kan kalau tower ada tangganya tuh bang. Iya. Nah, tak diturun. Wah, Ian itu iniin apa ya? Waktu itu dia ngambil apa kayak balok-balok kecil, bukan balok-balok yang tebel. Itu sama Ian ditimpuk-timpukin semua tuh. Nggak jelas gue, nimpuk HP dia. Sambil ini nggak jelas lah, ngomong nggak jelas bahasa Sunda. Dia emang sama-sama tanah tuh Sunda kan, itu Balaraja juga. Ya kan mana gitu. Udah segala macem apa namanya celoteh-celotehnya dia tuh. Udah kerja nggak diterusin tuh bang. Jadi nggak diterusin. Akhirnya harus pokoknya kita dikasih waktu 2 hari. Itu kan hari pertama. Hari pertama kita udah nginep. Nih hari kedua nih. Ini harusnya udah on air nih. Si Subkon minta orang telco itu 2 hari tuh udah on air. Udah rektifikasi. Karena temen musibah, gimana mau nerusinnya gitu. Ya selesai, kita apa namanya turunin dulu barang yang ada di atas nih kan. Nah ngurusin si Resa nih, si Resa itu kita ke puskesmas daerah Balaraja, tapi kalau itu masih dikasih ini lah bang, masih dilayanin. Biasa, karena ya. Kalau saya itu kan karena udah hancur daging saya itu yang puskesmas nggak mau. Udah Resa kita tanganin segala macam. Kita balik ke shelter, kita nggak terusin dulu kerja, kita tidur lagi harus di shelter. Tapi kalau gue mah enak berame-rame, gitu kan, maksudnya nggak ada yang apa pecah-pecah, nggak ada yang pulang duluan. Kita karena mungkin gini, karena nih kan kita masih belum selesai kerjaan kita. Kalau kita pulang-pulang lebih lama lagi, mendingan kita harus tidur lagi sehari lagi di situ. Berarti masuk hari ketiga nih bang. Ya kita dengan Resa seperti itu tangannya, ya udah kita akhirnya kerja itu minta bantuan. Besok ada yang mau ngebantu untuk rigging itu, narik itu. Nah kita tunggu, malam ini bang. Berarti nambah 1 hari lagi? Nambah 1 hari lagi bang. Harusnya 2 hari jadi 3 hari. Nah kalau si Ian udah gini aja bang. Udah dia bilang gini ke
anak-anak, udah loh pada di shelter aja, gue mau keluar, dia bilang gitu, gue mau keluar, gue mau di bawah tower, mau kita di dalam aja udah. Kita di dalam, inin Resa ya kan, Resa kan juga tangannya melepuh gitu, panas kan, ada lecet gitu, perih banget itu bang, ditekuk begini aja nih, ngilu. Iya. Ian duduk di luar, pas di shelter, pas di tower, pas di tower, dia duduk sendiri. Lama tuh, gua nggak kedengeran suaranya dia tuh bang. Biasanya kan dia ngucap supas rapa apalah tuh. Gua nggak denger tuh. Udah, dia diem, dia masuk nggak lama. Gimana bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia bilang. Ya udah, kita aman. Malamnya juga berjalan dengan nyaman. Paginya sebelum subuh itu timpuk lagi bang. Lebih kencang lagi. Sama seperti biasa. Dar. Bangun lagi Ian. Padahal tuh ditungguin sama Ian bang. Tungguin sama Ian. Itu nungguinnya mungkin Ian itu bisa 4 jam atau 5 jam. Orang dari jam 8 sama Ian ya. Kalau jam 8 4 jam itu jam 2 sampai 4 jam, jam 12 bang. Ditungguin sama Ian tuh. Nggak Nongol-nongol aktivitasnya dia tuh nggak keluar gitu. Timpuk lagi. Ian keluar. Dengan mata yang masih ngantuk gitu bang. Dia supas rapa lagi. Udah, kita mau udah diem aja deh. Pokoknya dia yang lumayan berani sama Mas Sugi itu. Tapi ini yang lebih ke ini, lebih Ian yang lebih apa namanya, menantangin. seolah-olah lu ya gitulah bahasanya gitu. Ian yang ngotot lah pada saat itu. Sama Ian ditungguin lagi nih, bener-bener ditungguin bener nih. Sambil bukan hanya ditungguin, dikelilingin sama seperti kayak siang dia. Keliling. Itu bang, di atas shelter saya itu ada kayak makhluk gedenya minta ampun. Posisi nggak tahu duduk, nggak tahu diri, antara gelap sama sinar bulan, ngejuntai tinggi. Ya mungkin dibilang diri juga nggak tahu. Ya susah bang dibedainnya karena tinggi, dia duduk juga tinggi, kelihatan tinggi, diri juga kelihatan tinggi. Sama Ian naik malam-malam. Oh, kata shelter itu. Enggak shelter, bukan pohon. Kan di shelter kita ada pohon. Oke. Ian keluar shelter, kan di shelter kita dipagerin, pagar besi gitu. Ian keluar shelter, naik Ian ke atas. Ian, waduh, ke atas dengan udah nggak pakai senter, udah nggak pakai apa, tuh saya bingung. Naik kan, Berani banget ya sih. berani Ian. Begitu samperin sama Ian ke atas, nggak ada bang. Cepet aja gitu, gimana ya hilang aja, pokoknya nggak ada aja. Ian cerita besoknya, setelah kita selesai semua kerjaan, kita selesai sore, di mobil baru Ian cerita itu makhluk tinggi. Kita nggak tahu sebenarnya makhluk itu tinggi apa enggak, kan yang lihat Ian. Kita ada di dalam shelter, kita dengarnya dari Ian cerita makhluknya tinggi. Gue samperin nggak ada, gue tungguin bahkan nggak nimbul. Gue nanya, bang kayak gimana sih bang, penasaran gue sama anak-anak, maksudnya bentuknya, wajahnya atau gimana. Lo nggak bakal bisa tahu, lo nggak bakal bisa ngelihat mukanya kayak apa. Gue aja ke situ udah nggak ada, gimana gue mau lihat. Ya gue ngeliat pokoknya sosok aja udah gitu bang. Jadi akhirnya kita selesai kerjaan kita, udah selesai, udah on air, baru kita pulang, kita ke home base kita seperti biasa di gudang peluru daerah Tebet. Kita tulurin alat-alat kita balik ke rumah masing-masing, aman.
Dan saya akhirnya beberapa bulan kemudian saya resign, saya ngundurin diri untuk kerja di perusahaan telco, terutama tower BTS. Itu bang, karena kita juga ada insiden, orang tua juga udah nggak ngizinin, istri udah nggak ngizinin juga karena resiko juga. Kita juga ada anak waktu itu udah 3 sih, udah ya, cuma terlalu beresiko, jadi nggak mau, pokoknya kita udah nggak diizinin lagi lah sama keluarga. Ya udah, dengan berat hati kita pamit sama anak-anak, kita bersalam-salaman. Kira kita ya udah sampai saat ini ya kita lost kontak sama Ian. Kalau Marisa saya masih, karena saudara. Ya itu aja sih bang, kisah saya yang pernah saya alami waktu kerja di tower. Oke. Berarti ini Bang Andri ini memang 2 kali ya, berarti di Karawang sama di Balaraja. Bukan di Karawang bang, Jatiluhur, Jatiluhur, Purwakarta. Oh iya, Purwakarta dan Balaraja. Iya. Ini kan kalau dilihat-lihat mereka ini mengganggu, makhluk-makhluk ini mengganggu, itu kenapa sih sebenarnya? Ada apa nih dengan ini, kan nggak diceritain nih sama Bang Andri ya? Ada apa, atau mencium aroma-aroma yang disukai setan atau gimana gitu? Kalau aroma itu saya dari mulai kerja waktu pas awal kita di tower itu, yang di Jatiluhur itu nggak ada bang, yang bau apa, bau busuk atau bau melati gitu, itu nggak ada. Cuma bentuknya ya gangguan seperti ya kayak timpukan, kayak shelter saya digedor-gedor, ya gangguan-gangguan seperti itu aja. Memang itu bang bukan 1-2 orang subkon dari perusahaan tower itu yang sering diganggu tuh, bukan 1 orang 2 orang, bukan 1 tim 2 tim, maksud saya banyak yang ngalamin seperti itu. Mungkin kalau abang podcast orang-orang tower nih, wah itu lebih gila bang. Karena mungkin tower itu kan memang nggak dihuni ya. Itu biasanya pengecekan berapa bulan sekali? Ada pengontrolan, ada tetap Tiap hari. tapi kan nggak nginep. Oh oke. Hanya Emang kalau nginep itu diharuskan untuk menginap di lokasi? sebenarnya enggak. Jadi gini, kadang-kadang kita itu ditaruh di tower yang kita tuh jauh dari pemukiman, dan kita harus ya udah nginep aja daripada mundar-mandir gitu. Ya jadi kita gunain apa yang ada di situ. Selama shelter itu masih kelihatan bersih, walaupun ada lumut-lumutnya, ya kita bersihin sekenanya aja, yang penting kita bisa tidur. Dia tuh emang kayak ruangan, kayak kamar atau gimana sih? Iya, kayak gardu. Gardu itu kan kayak model ruangan. Tapi dinding-dindingnya ada. Dindingnya itu dari ini bang, dari seng. Kayak fiber lah, kayak seng gitu. Iya, iya. Oh, saya ngeliat yang shelter deket-deket sini itu kan cuma dipagerin. Saya nggak seberapa memperhatikan ya. Oh, berarti ada shelternya juga dalamnya. Ada. Itu kalau tidur di shelter itu sebenarnya bang banyak bang, shelter yang terbengkalai yang nggak jelas gitu. Itu ya itu saya baru di 2 tempat bang. Itu baru saya di 2 tempat. Itu teman-teman saya yang ditaruh di atas gunung, itu ada shelternya, kayak misalkan di daerah Jawa Tengah, itu lebih ekstrim bang. Ya, kerjaan sebenarnya kalau hanya setan atau iblis yang mengganggu nggak oke lah, nggak bakalan membunuh kita gitu. Betul. Tapi kan ini resiko sangat besar nih. Oh iya, pastinya. sangat bang. Hanya orang-orang yang berani. Mungkin kalau kayak saya nih ya, yang mungkin fobia ketinggian gitu, nggak bakalan mampu untuk kerja di situ. Wah, berat bang. Berat pastinya. Berat. Ya menantang bertaruh nyawa, boleh dibilang bertaruh nyawa. Oh jelas di bang, situ. jelas. Itu sebenarnya banyak bang, banyak korban bang. Ya. Nah, tapi ini asuransi tapi perusahaan tower ini kan mestinya harus udah ada dong ya dengan asuransi seperti itu. Nah gue begini nih bang, gue mau nyampein sebenarnya sama lu semua nih yang kerja di tower nih. Lo
harus minta BPJS ataupun asuransi buat keamanan lo. Betul. Harus wajib. Wajib. Ini resiko tinggi. 90% lo ada di garis kematian. Betul. Nah tadi kan saya sempat, ini kecelakaan kerja tapi nggak ada asuransi gitu. Hanya diganti buat uang berobat aja kan. Uang berobat tuh nggak seberapa sih. Seharusnya memang ada asuransi. Itu yang sesuai SOP seperti itu bang. Iya dong, ini resiko tinggi bang. Betul. Gitu. Kalau cuma dibekelin uang aja ya apa jadinya karyawan. Ya. Perusahaan besar tuh banyak yang culas juga ya. Banyak yang apa ya, nggak memperhatikan karyawan, atau mereka yang kira-kira nggak terlalu menuntut, ya udah gitu. Yang udah dituntut di demo baru deh. Nah, ya gue nggak mau cerita itu sih bang. Maksudnya gue cuma kesian teman-teman gue nih bang. Betul, yang sekarang Betul. masih ada teman saya juga bekerja di tower itu, ya. Tapi jauh di daerah Sulawesi. Ya kayak kemarin pernah dengar kan yang di Papua ditembak. Betul. Mhm. Itu resiko orang-orang tower bang. Dari provider teleponnya itu ya. Iya. Betul. Ya itu aja sih. Gue cuma bisa nge-share cerita gue waktu kerja gue di tower seperti ini, resikonya, gangguannya. Ya semua pekerjaan semua ada resiko. Ya, yang pastinya sih tempat-tempat yang nggak berpenghuni atau yang lama ditinggalkan, salah satunya tower itu mungkin ya ada aja lah ya yang menunggu atau menempati di situ. Mereka nggak mau tempatnya diusik. Giliran ada yang rame-rame datang ke sana, timbullah gangguan-gangguan itu tadi. Iya. Apalagi kan kalau shelter itu kan ditinggalnya terlalu lama. Kalaupun dicek juga dikontrol juga cuman ya paling berapa jam. Cuma pengontrolan terus pulang. Ya seperti itu. Oke. Bang Andri, terima kasih buat waktunya. Wow. Ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kerja di tower ya, harap berhati-hati, jaga selalu keselamatan, pasang alat pengaman yang lebih aman dan safety lagi pastinya. Terakhir, Bang Andri, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, pesan dan kesannya mungkin silahkan. Ya paling saya nggak bisa nyampein banyak. Ya kalau misalkan kita bekerja di tempat-tempat yang ekstrim, perhatikan alat-alat yang akan digunakan agar ya terjaga keamanan kita. Ya itu aja sih bang, kalau khusus buat di kerjaan-kerjaan yang ekstrim aja gitu. Oke, Bang Andri, terima kasih. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Andri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang tertarik untuk menceritakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you buat Makasih, pengalamannya Bang. Bang. Next jangan kapok-kapok buat main ke studio kita Bang. Iya bang. Mudah-mudahan studio baru kita cepat selesai, nanti main ke tempat yang baru, Siap. yang lebih layak lagi. Mungkin kalau ini kan mungkin nggak layak Bang ya. Jadi ada yang cancel. Saya masih greget loh Bang. Iya. Masih kecewa sama Iya, kelihatan dari dari tadi. Masih kelihatan. kecewa berat ini saya. Tolong ya yang profesional kalau mau kerjasama tim film atau apa gitu. Kalau iya, enggak. Sampai jumpa.